Halo semuanya, nama saya Giacinta Pavitri Tawina dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 13. Hari ini saya akan melakukan ceramah tentang sikap di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Judulnya adalah Sikap di Masa Pandemi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membimbing saya di dalam ceramah kali ini. Juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mau mendengarkan ceramah saya kali ini. Kita bisa menerapkan banyak sikap di dalam hidup kita. Sikap iri hati, tabah, rela menolong, bahkan benci. Lalu, sikap apa yang harus kita terapkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini? Apakah sikap tabah karena kehilangan orang yang kita sayang? Atau sikap rela menolong sesama yang anggota keluarganya terpapar atau bahkan sampai meninggal karena terkena COVID-19. Semua pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya ceramah ini. Masa pandemi COVID-19 ini sangat sulit bagi kita semua, yang ada di negara kita maupun negara lain, bahkan bagi seluruh dunia. Bahkan yang saya lihat di negara kita sendiri, pandemi ini sangat berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Adanya COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, membuat kita kelimpungan dalam menanganinya. Nyatanya, sampai sekarang pun pandemi ini belum usai. Kita masih melakukan hampir seluruh aktivitas di rumah masing-masing. Apakah kita akan terus berada di rumah? Apakah kita tidak mau maju? Apakah kita tidak mau melawan virus ini? Jawabannya adalah ya, kita harus melawan COVID-19 ini. Tapi dengan cara apa? Sikap tabah dan menerima semua yang ada. Itu adalah caranya. Menerima bahwa kita memang harus hidup berdampingan dengan COVID-19 atau bisa juga disebut dengan era new normal. Gagasan ini sudah ada dari tahun 2020, tapi belum juga terlaksana sampai sekarang, karena masih banyak yang takut, khawatir, dan sebagainya. Dengan adanya vaksinasi yang diterapkan pemerintah, harusnya bisa mengurangi kekhawatiran kita akan COVID-19 ini. Tetapi masih juga banyak yang takut, terutama saat pelaksanaan pertemuan tatap muka pada sekolah. Banyak orang tua khawatir anaknya masuk ke sekolah dengan banyak alasan. Kita harus bisa menerima semua yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Menurut saya, seharusnya tahun ini sudah menjadi era baru dalam kita menghadapi COVID-19. Era baru dengan masuk ke sekolah dan bisa melakukan aktivitas seperti semula. Tapi masih banyak orang yang bersikap tidak peduli terhadap COVID-19 ini. Itu yang membuat kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Contohnya adalah masih banyak orang yang tidak mau memakai masker pada saat keluar rumah. Lalu, tidak mengikuti apa yang pemerintah anjurkan, yaitu melaksanakan vaksinasi. Padahal pemerintah sudah meringankan dengan cara mengadakan vaksinasi secara gratis, tetapi masih saja banyak yang tidak mau mengikuti program vaksinasi gratis itu. Sikap yang harus kita terapkan selanjutnya adalah tabah. Kenapa tabah? Karena banyak kasus COVID-19 yang membuat orang yang terpapar ini harus meninggal. Bahkan kita harus melihat mereka meninggal dan dikubur dengan baju yang sama. Karena kita tidak boleh memandikan atau bahkan menyentuhnya, saja kita tidak boleh. Miris memang, tetapi itulah yang harus diterapkan. Bahkan protokol kesehatan tetap diterapkan pada saat proses pemakaman orang yang meninggal karena COVID-19. Lalu, sikap terakhir adalah sikap rela menolong terhadap sesama. Menolong bukan berarti kita harus berada di dekatnya. Jika ada tetangga, saudara, atau teman yang terpapar COVID-19 ini, kita bisa mengirimkan makanan kepada mereka, atau juga bisa membantu memberikan kebutuhan yang harus dibeli ketika mereka sedang tidak bisa keluar rumah. Jadi, dengan ini, kita bisa mengetahui bahwa banyak sikap yang bisa kita terapkan dalam masa pandemi ini. Tetapi,
sikap positif yang harus selalu kita terapkan dimanapun kita berada, agar semua yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan membuat imun kita tetap terjaga. Dan kita juga harus hidup berdampingan dengan COVID-19 agar semuanya kembali normal seperti sedia kala. Semoga ceramah ini dapat memberikan motivasi dan juga orang-orang sadar bahwa kita tidak bisa selamanya hanya berdiam diri di rumah saja. Demikianlah ceramah ini. Terima kasih karena sudah mendengarkannya. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan saya. Tuhan memberkati. Dadah!